Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mereview jurnal yang berjudul Visualisasi Gel Akrilamida Sidik Jari DNA 49 Genotip Padi Oryza tipe L menggunakan marka SSR Simple Sequence Report. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 8 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, ada Dwina Laura Agustin dengan NIM 2211012320013. Yang kedua, ada Nadira Dina Sapitri dengan NIM 22101222024. Yang ketiga, ada Domvita Sari dengan NIM 2210121200004. Yang keempat, ada Putri Puspitasari dengan NIM 22110121200010. Sebelum mereview jurnal, kita harus tahu apa sih PCR itu. Jadi, PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. Ini adalah sebuah teknik laboratorium yang sangat kuat dalam bidang biologi molekuler. Sederhananya, PCR digunakan untuk memperbanyak atau menyalin segmen DNA tertentu secara eksponensial dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian, sejarah PCR. Polymerase chain reaction atau PCR pertama kali ditemukan oleh Carey Mullis pada tahun 1983 dan telah menjadi salah satu metode paling penting dalam biologi molekuler. Mullis menyadari bahwa dengan menggunakan enzim DNA polimerase, DNA dapat diperbanyak secara eksponensial melalui serangkaian siklus suhu. Pada awalnya, enzim yang digunakan terdenaturasi setiap kali sampel dipanaskan, tetapi penemuan enzim Taq polimerase yang tahan panas pada tahun 1985 diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus memungkinkan proses PCR berjalan otomatis tanpa perlu penambahan enzim secara berulang. Teknik ini dipublikasikan pada tahun 1985 dan segera diadopsi secara luas oleh komunitas ilmiah. Pada tahun 1993, Carey Mullis dianugerahi hadiah Nobel dalam kimia atas kontribusinya dalam penemuan PCR. Sejak saat itu, PCR digunakan dalam berbagai aplikasi seperti identifikasi DNA dalam forensik, diagnosis penyakit genetik dan infeksi dalam kedokteran, analisis filogenetik dalam biologi evolusi, serta penelitian genetik di bidang bioteknologi. Seiring waktu, PCR berkembang menjadi metode yang lebih canggih seperti real-time PCR atau qPCR untuk mengukur DNA secara kuantitatif dan reverse transcription PCR atau RT-PCR untuk menganalisis RNA dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi DNA. PCR telah membuka jalan bagi banyak kemajuan ilmiah dan aplikasi praktis, terutama dalam bidang forensik dan biomedis. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari PCR adalah untuk memperbanyak atau mengamplifikasi segmen DNA tertentu secara cepat dan efisien, sehingga memungkinkan analisis lebih lanjut terhadap DNA tersebut meskipun sampel awalnya sangat kecil. PCR juga bertujuan untuk menghasilkan jutaan hingga miliaran salinan DNA target dalam waktu singkat melalui siklus berulang dari denaturasi, penempelan primer, dan perpanjangan DNA. Adapun manfaat dari PCR tersebut yakni memiliki berbagai manfaat di banyak bidang. Dalam diagnostik medis, PCR mendeteksi penyakit infeksi dan mutasi genetik dengan akurat, bahkan dari sampel kecil. Di forensik, PCR membantu identifikasi individu melalui analisis DNA dari bukti di tempat kejadian. Dalam penelitian genetik, PCR memudahkan cloning gen, pemetaan genom, dan studi variasi genetik. Selain itu, PCR digunakan dalam studi evolusi dan ekologi untuk mengidentifikasi spesies dan memahami hubungan filogenetik. Metode ini sangat penting karena memungkinkan analisis cepat dan efisien dalam biologi molekuler. Adapun jurnal acuan yang kami bahas yaitu
dengan judul Visualisasi Gel Akrilamida Sidik Jari DNA 49 Genotipe Padi Oryza sativa L menggunakan marka SSR Simple Sequence Repeat dengan para penulisnya Caroline Sonia Sialagan sebagai penulis 1, Muhammad Syafi'i sebagai penulis 2, Muhammad Yamin Samaullah sebagai penulis 3, Untung Susanto sebagai penulis 4, Estria Furi Pramudiawardani sebagai penulis 5, dan Desi Prastika sebagai penulis 6. Adapun abstrak dari jurnal ini memberikan gambaran umum yaitu untuk menganalisis keragaman genetik dari padi Oryza sativa L yang mengandung zinc, Zn, menggunakan metode sidik jari DNA dan teknik PCR. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan varietas padi yang lebih baik dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kandungan gizi mikro dalam padi. Adapun pendahuluan yang dijelaskan pada jurnal ini yaitu menjelaskan pentingnya keragaman genetik dalam pertanian, khususnya pada tanaman padi. Dalam jurnal tersebut, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi dalam produksi padi dan bagaimana teknologi DNA dapat membantu dalam pemetaan gen dan peningkatan varietas padi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah malnutrisi mikronutrien di Indonesia, khususnya terkait dengan kandungan zinc atau Zn pada padi. Selanjutnya yaitu prinsip VCR. VCR polymerase chain reaction adalah teknik yang digunakan untuk mengaplikasikan segmen DNA tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama denaturasi, yaitu pemisahan untai ganda DNA dengan pemanasan. Yang kedua ada annealing, penempelan primer pada urutan target DNA. Yang ketiga, ekstensi, enzim polimerase memperpanjang primer untuk membentuk salinan DNA. Proses ini diulangi dalam siklus untuk menghasilkan banyak salinan dari DNA target, yang memungkinkan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan mencakup pengambilan sampel menggunakan 49 genotip padi yang mengandung Zn, ekstraksi DNA, proses untuk mendapatkan DNA dari sampel padi, VCR, aplikasi DNA menggunakan primer spesifik, yang terakhir elektroforesis, analisis hasil aplikasi untuk melihat keragaman genetik. Metode ini dijelaskan dengan rinci, memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil. Adapun hasil dan pembahasan, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya variasi genetik di antara genotip padi yang diuji. Pembahasan mencakup interpretasi hasil elektroforesis yang menunjukkan pola aplikasi DNA yang berbeda. Penulisan juga membahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil, seperti kontaminasi dan desain primer, serta relevansi hasil terhadap pengembangan varietas padi yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya, yang pertama yaitu inovatif. Penggunaan teknik molekuler yang modern untuk analisis keragaman genetik. Yang kedua yaitu relevan. Menyediakan informasi yang penting bagi pengembangan varietas padi yang lebih baik. Yang ketiga yaitu metodologi yang jelas. Langkah-langkah penelitian dijelaskan dengan baik, memudahkan replikasi. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama yaitu keterbatasan sampel. Penelitian mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah sampel yang diuji, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Yang kedua yaitu detail metode yang kurang. Beberapa aspek dari metode penelitian, seperti optimasi primer, tidak dijelaskan secara mendetail. Nah, selanjutnya yaitu analisis statistik. Kurangnya analisis statistik yang mendalam untuk mendukung hasil yang diperoleh. Next, yaitu ada manfaat. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini adalah peningkatan varietas padi.
Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekurangan gizi. Manfaat berikutnya yaitu pemahaman keragaman genetik. Ini memberikan wawasan tentang keragaman genetik padi yang dapat digunakan untuk pemulihan tanaman. Yang terakhir yaitu aplikasi teknologi molekuler, menunjukkan bagaimana teknologi molekuler dapat diterapkan dalam penelitian pertanian. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang penelitian keragaman genetik padi dengan menggunakan teknik PCR dan sidik jari DNA. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, kelebihan yang dimiliki jurnal ini menjadikannya referensi yang berharga untuk penelitian lebih lanjut di bidang bioteknologi pertanian. Demikian, semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Tanto dan kakak-kakak asisten praktikum. Saya tutup presentasi kelompok 8 kami sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.